Shalom jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Bersama kita akan memasuki tata ibadah kebaktian Minggu Pentakosta Gereja Kristen Pasundan, tanggal 31 Mei tahun 2020. Untuk mengawalinya bersama kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 232 ayat 1 dan 2. Hai umat, nyanyilah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 32 sampai 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Lewat
Jemaat yang terkasih, mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati. Bapa, terima kasih Bapa untuk pimpinan dan penyertaan-Mu Bapa. Kau telah membantu kami Bapa melakukan ibadah secara online pada Minggu Pentakosta pada hari ini Bapa. Ini semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau menguasai diri kami, Engkau menjaga jiwa kami Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan ini Bapa. Biarlah Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir Bapa. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Anak Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengarlah hukum Allah yang tertulis dalam Matius 5, 14 sampai dengan 16. Yang mengingatkan kita bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan yang harus kita taati. Marilah kita belajar untuk taat dan senantiasa sedia dibentuk Tuhan, agar kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10. Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama. Diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Dosaku
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, setelah kita dengan kesungguhan dan kesadaran mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana yang ditulis dalam kitab Mazmur, pasal 103, ayat 8 sampai dengan 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Anugerah
Jemaat yang terkasih, bersama kita akan memuliakan Tuhan melalui pembacaan Mazmur secara berbalasan, diambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Ada di dalam bagian perikop kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, Dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya, semuanya menantikan Engkau. supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka menunggulnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya, Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi lagu Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kudengarkan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Puji Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu, sehingga kami boleh Tuhan perkenankan ikut serta dan ambil bagian dalam ibadah Pentakosta saat ini. Kami mengucap syukur oleh karena tuntunan dan penyertaan tangan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Demikian juga saat kami hendak menapaki kehidupan di dunia ini, Tuhan pun berkenan menuntun dan menolong kami. Tuntunan dan pertolongan Tuhan kami yakini melalui sabda kebenaran firman yang sebentar lagi Tuhan perdengarkan bagi kami. Kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman-Mu. Bahkan kuasa Roh Kudus menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam keseharian hidup kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Gembalakanlah domba-dombaku. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, selamat Hari Pentakosta 2020. Hari Pentakosta selalu dirayakan setiap hari Minggu. Hari Pentakosta memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan gereja. Oleh karena gereja lahir di hari Pentakosta. Melalui peristiwa Pentakosta ini, kita mau diajak bersama-sama untuk menghayati dan memaknai sebagai gereja di tengah-tengah dunia. Gereja yang harus mewartakan Injil Kristus. Gereja yang harus menjadi saksi Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kecenderungannya, oleh karena dirayakan setiap hari Minggu, maka tidak ada greget mungkin, tidak ada hal yang kuat untuk merayakan Pentakosta. Pernah saya mengajak panitia Hari Raya Gerejawi dan hari khusus untuk merayakan Pentakosta, karena ini jarang dilakukan, maka nggak ada ide. Padahal bicara tentang Pentakosta berangkat dari peristiwa Yesus mencurahkan Roh Kudus, ada banyak hal yang terjadi. Kreativitas yang terjadi, paling tidak yang dilakukan oleh para murid-murid yang dengan setia menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan saat Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, mereka dengan penuh kuasa Roh Kudus melakukan banyak hal. Salah satunya adalah berkata-kata dengan berbagai bahasa yang sebelumnya mereka tidak pelajari. Namun setiap orang yang mendengar dapat mengerti dan memahami. Inilah yang sesungguhnya menjadi pondasi utama bahwa karya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus terjadi. Tidak saja dalam peristiwa Pentakosta, namun juga dalam keseharian hidup. Di dalam situasi dan kondisi yang mungkin saja biasa-biasa saja. Sebagaimana kita menghayati dan memaknai Pentakosta yang biasa-biasa saja itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, para murid-murid Kristus yang adalah orang-orang biasa-biasa saja, namun
saat dikaruniai, saat dicurai Roh Kudus, dapat memperlihatkan sebuah kreativitas yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, paling tidak yang dilakukan oleh Petrus setelah ia menerima karunia Roh Kudus, maka ia bisa berkhotbah. Tidak main-main, pendengarnya atau yang mendengarkan khotbahnya sebanyak 3.000 orang. Saya membayangkan khotbah Petrus yang berapi-api, membakar semangat jemaat Tuhan pada waktu itu sebanyak 3.000 orang. Khotbah yang berapi-api inilah yang kemudian memberikan semangat, mendorong mereka untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi saksi-saksi Kristus. Melakukan apa yang telah diteladankan. Salah satu hal keteladanan Kristus kepada murid-muridnya juga disampaikan kepada Petrus dalam hal mengembalakan domba. Bagaimana Petrus dipilih, diberikan kesempatan, Tuhan memperkenankan dirinya untuk mengembalakan domba milik Tuhan, domba milik Kristus. Kesempatan yang indah dan berharga inilah yang sesungguhnya dialami oleh Petrus. Walaupun harus melalui sebuah proses yang tidak sederhana. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tentu orang yang ditanya yaitu Petrus sedih juga harus sampai 3 kali. Pertanyaan yang sama, pertanyaan yang serupa disampaikan. Itu yang dialami oleh Petrus. Namun sejatinya melalui pertanyaan yang berkali-kali ini ada sebuah hal yang mau dicapai. Kalau kita coba menghayati dan memaknai, yang pertama-tama bahwa Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ada kualitas yang membedakan. Ada kualitas yang lebih yang diharapkan dari Petrus berkaitan dengan mengasihi Kristus. Kualitas ini menjadi penting agar kepercayaan yang diberikan, yaitu untuk mengembalakan domba-dombanya, dapat ditunaikan dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, selain tahapan-tahapan tersebut harus dilewati, kita juga bisa sampai pada penghayatan dan pemaknaan sebuah proses hidup. Kalau setelah bertanya tentang hal mengasihi Kristus dan dilanjutkan untuk mengembalakan domba-dombanya, maka ada sebuah pengajaran yang penting yang disampaikan Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita menghayati pembacaan kita, ada sebuah hal yang tentu diingatkan selagi kita memiliki tenaga, selagi kita masih muda, selagi masih banyak kesempatan, maka di sanalah
karya pelayanan dilakukan. Namun, kalau kita beranjak tua, tenaga tidak lagi prima, maka kesempatan lambat laun menjadi hilang. Kesempatan untuk mengembalakan domba-domba diberikan kepada kaum muda. Regenerasi inilah yang juga menjadi bagian dari pengajaran Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Bicara tentang regenerasi, bicara melakukan apa yang diteladankan Kristus, maka ajakan Kristus kepada Petrus, ikutlah aku, menjadi menarik untuk kita gumuli bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Melalui firman Tuhan saat ini, maka setiap kita sesungguhnya diberikan kesempatan. Diberikan panggilan, ikutlah aku. Tentu bicara panggilan ini, undangan ini, tidak setiap kita meresponnya. Tidak setiap kita melakukannya. Mungkin di antara kita dengan kesadaran ikut serta ajakan Kristus, sehingga kita melakukan apa yang Tuhan teladankan, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, mengembalakan domba milik Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mengembalakan domba seringkali dibatasi, hanya dilakukan pada pendeta saja, karena seringkali dikaitkan pada gembala jemaat. Padahal dalam pemahaman dan penghayatan Gereja Kristen Pasundan, bahwa gembala itu tidak hanya pendeta, namun seluruh penatua juga punya tanggung jawab mengembalakan domba-domba milik Allah. Kalau dikembangkan lebih jauh lagi, tatkala majelis jemaat mempercayakan Bapak Ibu menjadi pengurus wilayah, komisi-komisi, panitia-panitia, pada dasarnya kepercayaan untuk mengembalakan. Jika komisi kategorial, maka mengembalakan sesuai dengan kategori. Mungkin juga non-kategorial, sesuai bidangnya, atau panitia atau tim. Pada prinsipnya kita punya tanggung jawab mengembalakan domba-domba yang diartikan bagaimana kita melayani. Gembala bagi domba adalah figur pelayan, melayani domba-domba. Setiap kita dengan peran kita masing-masing, dengan tanggung jawab kita masing-masing, kita mengembalakan domba-domba milik Allah. Kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Harapan Kristus kepada Petrus tentu tidak berlebihan. Memilih Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya, pertama-tama Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Allah sungguh memperhatikan tentang kualitas. Mungkin kita berpikir, aduh saya tidak layak karena saya tidak memiliki talenta, saya tidak punya kapasitas dan lain sebagainya. Biasanya ini kita dengar saat pemilihan penatua, anggota majelis jemaat. Ada banyak penolakan-penolakan dengan alasan tersebut. Saya tidak mampu, saya tidak ada waktu, dan lain sebagainya. Selain penatua atau anggota majelis jemaat, komisi, panitia, tim, dan lain sebagainya juga yang sama. Terjadi pada hal yang sama. Melalui peristiwa Pentakosta, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita belajar bagaimana Tuhan memakai orang-orang biasa, orang-orang yang rasanya tidak mumpuni, mungkin sebagian orang berpandangan
karena mereka berlatar belakang nelayan. Mereka orang-orang yang pada masa itu tidak punya peran yang signifikan. Namun ternyata mereka Tuhan pakai. Dan mereka dilengkapi oleh Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus inilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tidak saja terjadi setelah kenaikan Yesus ke sorga, namun juga akan terus terjadi di sepanjang masa dan di saat ini. Saat ini, saat kita merayakan Pentakosta, maka kita pun juga harus menyadari bahwa Allah berkenan mencurahkan Roh Kudus. Tatkala kita dikaruniakan Roh Kudus, sebagaimana Kristus mempercayakan pelayanan atau pengembalaan pada Petrus. Roh Kudus itulah yang melengkapi dan memampukan Petrus. Ia gigih, ia bersemangat, ia energi seperti kaum muda pada umumnya. Kaum muda dengan energinya yang ekstra dibutuhkan dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam upaya mengikut Kristus menjadi saksi-saksi, energi yang besar inilah yang sesungguhnya dibutuhkan oleh gereja yang saat ini merayakan ulang tahunnya, yang saat ini menghayati karya panggilannya, memberitakan Injil Kristus sampai ke ujung dunia. Adakah di antara kita yang ada dalam kesiapan dan kesediaan untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang merespon panggilan Tuhan, ikutlah aku. Kalau kita merespon mengikut Kristus, maka sebagaimana Petrus dipercayakan untuk mengembalakan domba-domba milik Allah. Dan itu yang juga menjadi tanggung jawab kita. Kita mengembalakan kawanan domba. Bagaimana kita mengembalakan? Maka kita percayakan pada kuasa yang dikaruniakan Allah melalui Roh Kudus. Bagaimana kita dilengkapi, ditolong dan ditopang agar kita menjadi pribadi yang handal, punya kualitas dalam pengembalaan kawanan domba milik Allah. Sebagaimana nats pembimbing mengingatkan kepada kita, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di saat ini. Firman Tuhan sebagaimana kisah para Rasul 2 ayat 32 dan 33 kita amini bahwa kita adalah saksi atas pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan di hari Pentakosta ini. Sebagai saksi Kristus, mari kita mengikut Kristus dan mengembalakan kawanan domba milik Allah. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyatakan iman percaya melalui Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai dengan 3. Aku percaya. Percaya Allah yang kekal, dan oleh sabda kita kenal Bapa pencipta alam semesta,
Jemaat yang dikasih dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama bersyafaat dan nanti akan kita akhiri doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Di hari pencurahan Roh Kudus yang kami rayakan sebagai Pentakosta 50 hari setelah kebangkitan Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan oleh karena lawatan sabda kebenaran firman-Mu yang mengingatkan dan meneguhkan iman percaya kami dan panggilan kami sebagai gereja-Mu, sebagai murid-murid Kristus, di mana kami diingatkan akan panggilan Tuhan, ajakan Tuhan untuk ikutlah aku, gembalakanlah domba-dombaku. Kami mengucap syukur Tuhan tatkala Tuhan perkenankan, tatkala Tuhan berikan kesempatan bagi kami, dan saat Tuhan perkenankan kami menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu, sebagai pelayan-Mu dimanapun Tuhan lakukan bagi setiap kami. Baik kami sebagai penatua atau anggota majelis jemaat, sebagai pengawas perbendaharaan jemaat, sebagai komisi, panitia, tim dan unit pelayanan yang ada. Kiranya melalui panggilan tersebut kami boleh semakin hayati dan maknai, sebagaimana Petrus menghayati dan memaknai panggilan dan pelayanan yang Tuhan perkenankan. Kami mau serahkan setiap diri kami, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, agar Tuhan pakai untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan, melalui Pentakosta saat ini kami diyakinkan kembali akan iman percaya kami, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memperkenankan kami, Tuhanlah yang menolong dan menopang dan memperlengkapi kami menjadi pelayan-pelayan yang setia, menjadi hamba-hamba yang rendah hati, menjadi pekerja-pekerja di ladang anggur milik Tuhan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Allah yang terus bekerja dan berkarya di tengah-tengah kehidupan, melalui kehidupan kami sebagai pribadi, di tengah-tengah persekutuan kami, bahkan sebagai gereja milik Tuhan. Bapa di sorga, kami mau serahkan Gereja Kristen Pasundan Jemaat Betel Cirebon hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati para penatua dan anggota pengawas perbendaharaan jemaat dalam mengembangkan penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu, bersama-sama dengan komisi-komisi, panitia-panitia, dan unit pelayanan yang ada, agar Injil Kristus boleh diberitakan, kemuliaan nama Tuhan boleh diproklamasikan atau disiarkan. Bapa di sorga, kami mau serahkan program dan pelayanan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Rencana untuk bersama-sama kami berbagi informasi, kami mendapat masukan dan memberikan informasi dalam rapat jemaat esok hari. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati. Tuhan tolong setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan sebagai anggota jemaat, agar kami bersinergi, agar kami bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu GKP Betel Cirebon. Kami pun berdoa sebagai Gereja Kristen Pasundan, kiranya Tuhan pun menolong dan menyertai perjuangan kami, Gereja Kristen Pasundan, untuk menjadi gereja bagi sama. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Tuhan sertai, Tuhan tolong Gereja Kristen Pasundan dalam mengimplementasikan
penghayatan dan pemaknaan akan visinya untuk menjadi gereja bagi sesama melalui berbagai program dan kegiatan di aras klasis maupun di aras sinodal. Tuhan berkenan memberkati. Secara khusus kami berdoa bagi gugus tugas COVID-19 yang menjadi alat Tuhan melalui Gereja Kristen Pasundan bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Tuhan sertai dan berkati senantiasa agar melalui pelayanan dan program kegiatan yang dilakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui pelayanan yang dilakukan, biar mereka merasakan kasih Tuhan, mereka boleh merasakan kekuatan yang berasal dari Tuhan melalui pelayanan gugus tugas COVID-19. Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memberkati persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang telah Tuhan tambahkan menjadi 70 tahun pada tanggal 20 Mei yang lalu. Tuhan berkenan menolong dan menyertai, memberkati karya pelayanan di tengah-tengah bangsa tercinta Indonesia, agar melalui pelayanan persekutuan gereja-gereja di Indonesia, kami bahu-membahu bersama-sama dengan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat tercinta Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintah, khususnya dalam menanggulangi dan menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan sertai dan berkati pemerintah dalam berbagai kebijakan yang diambil agar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi tenaga kerja medis yang ada di garda terdepan. Tuhan sertai dan berkati, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sebagaimana Pentakosta, Tuhan curahkan Roh Kudus bagi mereka. Tuhan tolong mereka dalam peran dan tanggung jawabnya, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kesembuhan bagi Tuhan, dari Tuhan bagi mereka yang mengalami sakit pandemi COVID-19 ini. Kami pun berdoa bagi rakyat tercinta Indonesia yang terdampak baik secara sosial maupun ekonomi. Tuhan sertai dan berkati, Tuhan lawat mereka, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, baik melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, demikian juga seluruh anak bangsa, termasuk gereja yang terus menyatakan kasih Tuhan, menyatakan pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Kami pun tidak menyerahkan dalam doa kami bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkenan menjamah, Tuhan berkenan memberkati upaya penyembuhan yang dilakukan. Secara khusus kami berdoa bagi saudara Pierre dan Ibu Titi yang tengah ada dalam proses pemulihan di rumah sakit. Kami juga berdoa bagi Bapak Firman Sugian dalam proses perawatannya. Tuhan jamah agar kesembuhan Tuhan karuniakan bagi mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bertambah usia, baik kelahiran maupun perkawinan sepekan berjalan. Tuhan sertai dan berkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan pelihara senantiasa mereka, mampukan mereka untuk terus menaikkan syukur dalam keseharian hidup mereka. Bapa di sorga, kami pun tidak mengungkapkan syafaat kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan dalam doa-doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami pun tidak bersama-sama berdoa sebagaimana Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk mengucap syukur melalui persembahan.
dengan mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, membawa persembahan kita ke dalam hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Bapa, untuk segala berkat yang kami terima dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas pimpinan dan penyertaan-Mu Bapa, atas perlindungan-Mu, atas kasih sayang-Mu Bapa. Biarlah persembahan ini dapat Engkau pakai Bapa untuk pelayanan di tempat ini Bapa. Engkau berkati setiap tangan yang mengelola persembahan ini Bapa. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Saya mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Anak Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kini pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan dalam kebaktian Pentakosta ini. Kristus bertanya kepada kita. Kristus mengajak setiap kita. Ikutlah aku. Mari kita menjadi pengikut-pengikut Kristus. Mari kita mengikuti Kristus dalam kehidupan ini. Dengan mengembalakan domba-domba milik Kristus melalui karya pelayanan kita masing-masing, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang, sudah
arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.